Bab pertama sistem tradisional. Sistem file tradisional. Biasanya sistem file tradisional pada rental CD film adalah pencatatan dari peminjaman CD yang berisikan judul CD, nama peminjam, tanggal peminjaman, durasi waktu peminjaman, dan kesepakatan denda jika telat dalam pengembalian barang. Pada sistem tradisional untuk rental CD, proses yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut. Pertama, pelanggan datang ke toko dan memilih CD yang ingin disewa. Lalu petugas toko mencatat data pelanggan jika belum terdaftar. Lalu petugas mencatat data peminjaman dan menginputnya ke buku atau formulir. Lalu CD yang dikembalikan akan dicatat sebagai pengembalian oleh petugas. Dan jika ada keterlambatan pengembalian, akan ada denda yang dikenakan dan dicatat oleh petugas. Dari hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem file tradisional rental CD memerlukan pembukuan dan tulis tangan secara langsung. Ini dapat mempersulit pemilik dalam melakukan pencarian nama atau CD yang dipinjam dan yang belum dikembalikan, guna mengecek ketersediaan barang atau hal lain. Ini merupakan ciri khas dari file tradisional yang merugikan, di samping dari keuntungannya yang sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan. Dan untuk selanjutnya, bab-bab selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok 5 lainnya. Terima kasih. Selanjutnya bab 2 sistem basis data rental CD. Sistem basis data rental CD adalah sistem modern yang bersifat database yang berfungsi mengelola dan memanajemen data menggunakan aplikasi basis data modern MySQL, MongoDB, dan lain-lain. Sistem ini dirancang untuk membantu operasi rental CD secara efisien dan terstruktur, guna mempermudah pencarian dan pengumpulan data. Berikut hal-hal yang lebih mendalam tentang basis data rental CD. Satu, identifikasi entitas. Satu, ada pelanggan. Kedua, CD. Ketiga, transaksi penyewaan. Keempat, detail transaksi. Kelima, denda. Dua, identifikasi relasi. Pelanggan ke transaksi penyewaan. Seorang pelanggan dapat memiliki banyak transaksi penyewaan, tetapi setiap transaksi penyewaan hanya terkait dengan satu pelanggan. Kedua, relasi satu meni pelanggan ke transaksi penyewaan. Kedua, CD ke detail transaksi. Setiap CD bisa disewakan oleh beberapa pelanggan dalam berbagai transaksi, tetapi setiap transaksi hanya terkait dengan satu CD. Relasi satu meni CD ke detail transaksi. Ketiga, transaksi penyewaan ke detail transaksi. Setiap transaksi penyewaan dapat memiliki beberapa detail transaksi, beberapa CD disewa. Tetapi setiap detail transaksi hanya terkait dengan satu transaksi penyewaan. Relasi satu meni transaksi penyewaan ke detail transaksi. Transaksi penyewa ke denda. Setiap transaksi penyewa dapat memiliki denda, tetapi denda tersebut hanya terkait dengan satu transaksi penyewa. Relasi satu transaksi penyewa ke denda. Tiga, identifikasi aturan bisnis. Satu, pelanggan harus mendaftarkan diri sebelum melakukan penyewa CD. Kedua, setiap CD yang disewakan akan dicatat dalam transaksi penyewaan beserta jumlah hari penyewaan. Ketiga, jika pengembalian CD terlambat, maka denda akan dikenakan berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Keempat, CD yang disewakan tidak dapat disewa oleh pelanggan lain hingga dikembalikan dan statusnya kembali menjadi tersedia. Kelima, denda dihitung berdasarkan jumlah hari biaya denda per hari. Oke, terima kasih Mas Niko. Lanjut kita bab 3, perancangan DB dan optimasi ERD sistem retail CD. Perancangan DB dan optimasi ERD. Kenapa sih dibikin gitu? Jadi tujuan perancangan DB dan ERD itu untuk membuat database yang efisien, fleksibel, dan struktur. Oke, ini berikut rancangan DB dan ERD-nya. Oke, yang pertama perancangan DB. Ada 5 tabel dalam perancangan DB. Yang pertama, tabel CD, tabel denda, tabel detail transaksi,
tabel pelanggan, dan tabel transaksi penyewaan. Untuk menulis DB-nya, ikuti saja seperti yang ada di layar ini. Create table, CD ID, dan seterusnya. Untuk tabel CD, tabel denda, tabel detail transaksi, tabel pelanggan, dan tabel transaksi penyewaan. Lanjut kita ke optimasi ERD. Nah, beginilah bentuk desainer ERD. Jadi kita melihat mengisi data pelanggan, nama, email, alamat, nomor telepon, terus untuk dendanya, rental CD, VIN ID, jumlah denda, lalu untuk detail transaksi, dan detail CD-nya itu. Nah, jadi data pelanggan semua diisi, data CD semua diisi, terus detail transaksinya, dan detail dendanya. Ini model ERD. Nah, jadi pertama ketika seorang pelanggan ingin menyewa CD, pertama dia harus daftar dulu ke pelanggan. Nah, pelanggan. Sebagai pelanggan dia daftarkan dulu namanya, emailnya, nomor teleponnya, customer ID-nya, alamatnya, nomor rumah, RT RW, dan lain sebagainya. Nah, ini ID-nya ini nih menjadi key, kunci untuk kedepannya. Nah, lalu dia ngapain tuh? Melakukan transaksi penyewaan. Nah, di transaksi penyewaan ini dia mau rental apa nih? Mau rental apa? Di sini kita punya CD. Nah, sebelumnya kita telah menginput CD, genre, status, harga sewa, judul, dan lain sebagainya. Nah, ini dia mau rental apa? ID-nya tinggal tulis di sini, terus tanggal sewanya, terus tanggal pengembaliannya, total dendanya. Nah, terus si data transaksi ini punya data denda nih. Kalau misalnya total tanggal pengembaliannya itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Ini dari ID-nya berapa, jumlah dendanya berapa. Nah, ini dia juga mempunyai data transaksi, detail transaksi. Nah, jadi udah ini nih, udah semua. Nanti dia masuk ke sini, semua datanya ada. Jadi retail ID-nya, rentalnya apa, udah tercantum di sini. Nah, dia juga mempunyai data CD dan lain sebagainya. Jadi begitulah bentuk model ERD-nya. Oke, mungkin itu dari saya untuk bab 3. Mohon dilanjut lagi, Mas Niko. Oke, terima kasih. Berikutnya ada bab 4 tentang praktik DML, data manipulatif. Yang pertama, select semua data yang ada di tabel CD. Di sini ada action blues tentang action. Yang kedua, romantic tones tentang romantis. Yang ketiga, horror next tentang horror. Yang keempat, ada sense boundaries tentang dokumentari. Yang kedua, memasukkan data baru ke dalam tabel CD. Yang ketiga, mengubah harga sewa harian untuk CD tertentu. Di sini yang pertama action base dengan harga 30.000, yang kedua romantic tones dengan harga 12.000, yang ketiga horror next dengan harga 13.000, yang keempat sense wonders dengan harga 20.000, yang kelima comedy blast dengan harga 15.000. Yang keempat, menampilkan data CD beserta informasi denda yang terkait. Yang kelima, menampilkan rincian transaksi berdasarkan ID tertentu. Yang keenam, menampilkan jumlah total denda untuk setiap transaksi. Di sini dendanya 5.000 dan 10.000. Yang ketujuh, menampilkan harga rata-rata aktif sewa per hari dari semua CD. Yang kedelapan, menampilkan harga sewa minimum atau min dan maksimum atau max dari semua CD. Yang ke-9, menampilkan jumlah count CD yang tersedia berdasarkan genre. Di sini actionnya 1, komedinya 1, dokumentarinya 1, dan romantisnya 1. Yang ke-10, menampilkan CD dengan harga sewa tertentu.
Di sini yang harga sewa di F11 dengan harga 30.000. Yang ke-11 menampilkan keterangan denda menggunakan cash. Baik, untuk kesimpulan, sistem manajemen retail CD yang telah dirancang mengintegrasikan beberapa tabel utama dalam basis data untuk mendukung operasional harian toko. Dengan implementasi yang baik dan perawatan yang rutin, sistem manajemen retail CD ini akan menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian. 3.1 atau pembuatan model relasional. Berdasarkan identifikasi entitas dan atribut, berikut adalah desain model relasional dalam bentuk tabel dan ERD. Gambar pertama ini dalam bentuk tabel, lalu yang kedua ini dalam bentuk ERD. Kemudian, contoh isi data tabel pada ERD tersebut meliputi tabel produk, tabel supplier, tabel gudang, tabel stok barang, tabel pembelian, tabel penjualan. 3.2 Aturan integritas relasional. 1. Entity integrity. Setiap tabel memiliki primary key yang unik untuk mengidentifikasi setiap record. 2. Referential integrity. Foreign key dalam tabel relasional memastikan bahwa hubungan antar tabel valid, contohnya ID produk dalam tabel stok barang, mengacu pada ID produk dalam tabel produk. 3.3 Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD menggambarkan hubungan antar entitas sebagai berikut. 1. Produk berhubungan dengan stok barang. 2. Gudang berhubungan dengan stok barang. 3. Produk berhubungan dengan pembelian. 4. Supplier berhubungan dengan pembelian. 5. Produk berhubungan dengan penjualan. 3.4 Aturan bisnis dalam sistem basis data gudang. Aturan bisnis merupakan ketentuan yang dirancang untuk memastikan konsistensi, integritas, dan efisiensi dalam operasional sistem basis data. Berikut adalah aturan bisnis yang diterapkan pada sistem basis data gudang menggunakan model relasional. 1. Stok minimum produk. Setiap produk di gudang harus memiliki jumlah stok minimum yang telah ditentukan. Jika stok barang mencapai batas minimum, sistem secara otomatis memberikan notifikasi kepada manajer gudang untuk melakukan pembelian ulang kepada pemasok. 2. Validasi transaksi pembelian. Transaksi pembelian hanya dapat dilakukan jika ID supplier yang terdaftar valid di sistem. Hal ini memastikan bahwa hanya pemasok resmi yang dapat menyuplai barang ke gudang. 3. Validasi transaksi penjualan. Transaksi penjualan hanya dapat dilakukan jika jumlah stok barang di gudang mencukupi. Sistem tidak mengizinkan pengurangan stok barang melebihi jumlah yang tersedia. 4. Hubungan gudang dan stok barang. Setiap gudang hanya dapat menyimpan stok barang yang telah terdaftar dalam entitas produk. Gudang tidak dapat menyimpan barang yang tidak dikenali dalam database. 5. Pencatatan otomatis transaksi. Setiap pembelian atau penjualan barang akan secara otomatis mencatat perubahan pada jumlah stok dalam entitas stok barang. 6. Unik ID untuk setiap entitas. Semua entitas dalam sistem, baik produk, supplier, gudang, stok barang, pembelian, dan penjualan harus memiliki ID unik untuk mencegah duplikasi data. 7. Batas waktu penyimpanan transaksi. Data transaksi atau pembelian dan penjualan harus disimpan minimal selama 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan audit atau pelaporan. 8. Konektivitas produk dan supplier. Setiap produk harus memiliki pemasok yang valid. Data pemasok valid dimasukkan sebelum produk baru dapat ditambahkan ke dalam database. 9. Normalisasi data. Sistem harus mematuhi aturan normalisasi minimal hingga third normal form atau 3NF untuk mengurangi redundasi dan memastikan integritas data. Hak akses pengguna. Akses ke sistem basis data harus dibatasi berdasarkan peran. Contohnya, administrator dapat menambah, menghapus, atau mengurangi semua atau memperbarui semua data. Staf gudang hanya dapat mengakses data stok barang dan transaksi. Manajer hanya dapat melihat laporan dan menganalisis data transaksi. 11. Pengelolaan lokasi gudang.
Produk tertentu dapat disimpan di lebih dari satu gudang, tetapi jumlah stok barang pada setiap gudang harus dicatat secara terpisah di entitas stok barang. 12. Pelacakan riwayat stok. Sistem harus menyimpan log historis perubahan jumlah stok, termasuk alasan perubahan atau pembelian, penjualan, dan atau pengembalian. 13. Notifikasi kadaluarsa, produk atau opsional. Untuk produk yang memiliki masa kadaluarsa, sistem harus memberikan notifikasi 30 hari sebelum tanggal kadaluarsa agar dapat dilakukan tindakan, misalnya diskon atau penarikan. 3.5. Transformasi ERD dalam tabel atau DB. Untuk mentransformasikan ERD dalam tabel atau DB, kami menggunakan query dari SQL untuk mempermudah penginputan berikut implementasi setiap tabel. Nomor 1, tabel gudang. Lalu yang kedua, tabel gudang. Yang ketiga, supplier. Yang keempat, stok barang. Yang kelima, gambar tabel pembelian. Yang keenam, tabel penjualan. Lalu 3.6, normalisasi. Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengatur struktur data dalam database agar mengurangi redundasi data dan meningkatkan integritas data. Tujuan normalisasi adalah untuk memastikan bahwa data disimpan secara efisien dan konsisten, serta menghindari anomali saat melakukan operasi seperti insert, update, dan delete. Pada kasus tabel kami sudah memenuhi normal form atau 3NF. Pertama, tidak ada atribut multi-value atau daftar nilai 1NF, tidak ada ketergantungan parsial atau primary key second NF, tidak ada ketergantungan transitif antar kolom non-prime atau third NF. Jadinya kami tidak perlu melanjutkan dinormalisasi dan bisa langsung digunakan. 3.7, kasus DML. DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language atau yang digunakan untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete. Perintah-perintah DML yang utama adalah select, insert, delete, dan update. Berikut adalah tampilan dari 3.71 untuk menampilkan input. Berikut DML untuk input data. Yang pertama DML untuk tabel gudang. Berikut adalah gambarnya. Kemudian yang kedua adalah DML untuk tabel produk. Berikut adalah gambarnya. Kemudian nomor 3 DML untuk tabel supplier. Yang keempat adalah DML untuk tabel stok barang. Yang kelima adalah DML untuk tabel pembelian. Yang keenam adalah DML untuk tabel penjualan. 3.72 view data. Berikut DML yang digunakan untuk melihat data-data penting. 1. Data untuk menampilkan data semua tabel. Lalu 2. DML untuk menampilkan produk dengan stok tertentu. Yang ketiga adalah menampilkan data gudang dan stok barang. Yang keempat adalah menampilkan total penjualan per produk. Yang kelima adalah menampilkan data pembelian terbaru. Yang keenam adalah menampilkan produk yang belum pernah dibeli. Yang ketujuh adalah menampilkan data stok barang di gudang tertentu. Nomor 8 adalah menampilkan supplier yang memasok produk tertentu. Nomor 9 adalah menghitung total pembelian dari supplier. Nomor 10 adalah menampilkan produk dengan penjualan tertinggi. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami.